Oke, masih bersama MP Tarot ya. Kali ini kita dalam cek energi begitu. Kita checking energi. Kita bahas tentang Semar. Kalian tahu Semar pastinya sebuah tokoh legend ya, legendaris yang sudah berusia 500 tahun ya, cerita tentang Semar. Oke, kita kali ini akan membaca energi melewati kartu tarot ya, tentang apa itu Semar, siapa itu Semar, begitu ya. Tarot adalah media untuk membaca energi, memudahkan bagi orang-orang tertentu dalam menelusuri ya sebuah kebenaran begitu ya istilahnya. Energinya juga ini bisa terbolak-balik ya, tapi kita akan belajar untuk membaca energi tentang Semar ini. Oke, kita akan memulainya ya. Oke, kalian yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya, agar bisa berkembang akun ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita akan lihat siapa Semar ya melewati kartu tarot. Kita baca energi begitu ya. Siapa sosok Semar? Oke, mundur dulu. Oke. Wah, kalau dilihat dari kartu ini ya, ini ada Six of Wands ya, 6 tongkat. Kartu ini menunjukkan bahwa Semar ini adalah sosok yang begitu terkenal ya, terkenal sepanjang sejarah, terutama di 500 tahun ini ya. Oke, sementara Semar ini dikenal dengan tokoh yang Danyang Pulau Jawa, dan Hyang Danyang begitu ya. Jadi bisa dibilang manusia pertama begitu, nenek moyangnya orang Jawa begitu, ada yang bilang begitu ya. Oke, di sini kata kuncinya adalah dia sosok yang dikenal, terkenal begitu ya, memang untuk dikenal. Jadi semesta memberi tokoh Semar ini ya, yang kemudian diabadikan dalam pewayangan Jawa, menjadi sosok yang sangat terkenal bahkan di kalangan para spiritualis, supranaturalis begitu ya. Dia adalah sosok yang sangat terkenal, dikenal, dan memang untuk dikenal begitu ya. Oke, kita akan lihat kartu lainnya. Oke, siapa sosok Semar? Oke, Semar dikenal sosok pamomong begitu ya, pamomong para Pandawa, pamomong para kesatria kebenaran, kesatria pembela keadilan, kebenaran dan keadilan begitu ya. Oke, kalau menurut kartu tarot ini, Semar ini beliau adalah seorang pencerah, memberi pencerahan, memberi nasihat, sosok pamomong, penasehat begitu ya. Beliau adalah orang, ini adalah kartu pertapa ya. Jadi pertapa ini dikenal dengan manusia suci. Jadi Semar ini jika bicara tentang tokoh, dia adalah sosok orang yang suci atau suka bersuci, suka membersihkan dirinya, bebas dari penyakit hati dan pikiran begitu ya. Ini sosok Semar. Beliau seorang pertapa istilahnya begitu ya kalau dalam kartu tarot. Sosok
The Hermit. Oke, kita akan lihat lagi. Kita membaca energi tentang Semar. Oke, apa yang kita dapatkan? Wah, ini ada keadilan. Mungkin benar perkataan bahwa Semar nagih janji. Pernah dengar ya kata itu? Jadi 500 tahun lalu menurut sejarah terjadi sebuah perjanjian antara Semar, Sunan Kalijaga, dan Prabu Brawijaya. Perjanjian itu di dalamnya tentang saat itu ya, karena agama terakhir masuk ke Pulau Jawa, kemudian Semar memberi sebuah syarat. Jadi diperbolehkanlah agama masuk ke Jawa asal bisa membuat masyarakat Jawa lebih baik, aman, tentram, sejahtera begitu ya. Diminta untuk tidak merubah budaya Jawa seperti itu. Banyak isinya tentang perjanjian Sabdo Palon namanya ya. Kalian bisa searching Google untuk mengetahui apa isinya. Disitulah 500 tahun ini sudah berlalu. Kemudian disebutkanlah Semar nagih janji. Beliau akan memberikan keadilan ya. Pengadilan, keadilan bagi siapa saja yang sudah melanggar perjanjian atau tidak sesuai dengan perjanjian. Wah, ngeri juga ya. Saya sebenarnya ngeri gini. Tidak apa-apa ya, namanya orang belajar. Kita akan belajar membaca energi begitu ya. Tentang kebenarannya kita kembalikan kepada semesta. Oke, lihat lagi tentang Semar. Siapa Semar menurut kartu tarot ya, sebagai media pembaca energi. Oke, Semar ini seperti yang sudah banyak dikenal orang lewat sejarahnya, bahwa dia adalah dewa ngejawantah. Jadi dewa nyariro jalmo, dewa yang menyamar menjelma menjadi manusia begitu ya. Jadi sesungguhnya beliau ini adalah orang yang punya jabatan tinggi ya. Ini menurut pembacaan energi ya. Beliau memegang tongkat, arti bahwa beliau memegang mandat begitu. Jadi beliau ternyata bukan rakyat biasa, hanya mungkin menjelma menjadi rakyat biasa agar bisa berbaur dengan masyarakat, mungkin begitu, dengan manusia saat itu begitu ya. Jadi sebenarnya beliau ini adalah sosok seorang dewa yang menjelma manusia begitu ya, punya kedudukan istilahnya begitu. Oke, kita taruh mana? Kita mundurin dulu ini ya. Oke, kita lihat lagi sosok Semar versi kartu tarot. Oke, wah, seperti diberitakan kembali bahwa Semar itu ora lanang, ora wadon ya. Dia bukan laki-laki, juga bukan perempuan begitu ya. Di sini ada lambang feminisme ya, seorang wanita. Ini Queen of Pentacle ya. Jadi Semar ini ternyata ya bukan hanya dikenal sebagai rakyat jelata atau orang biasa ya, atau dewa yang menjelma begitu ya. Ternyata Semar ini banyak duitnya ya. Dia kaya raya. Iyalah, kalau dewa begitu ya, dewa pasti punya banyak harta ya. Cuman kita membaca energi, kita mengarah pada energi. Jadi kekayaan Semar ini berupa energi
ya, sangat besar karena beliau orang yang welas asih. Cinta kasih ini mempunyai vibrasi yang sangat tinggi, ya. Bahkan alam semesta ini sampai diibaratkan apa? Ada karena cinta kasih itu sendiri, karena welas asih. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan itu ya welas asih, itu cinta itu sendiri. Sampai seperti itu, saking dahsyatnya yang namanya cinta kasih. Dan kalian perlu tahu bahwa cinta kasih ini adalah kuncinya alam semesta. Kamu masuk kemana saja, dimensi manapun di alam semesta ini, jika engkau memiliki jiwa yang welas asih, maka engkau bisa masuk tanpa kesulitan, ya. Yang orang Jawa menyebutnya wangi tanpa kembang, begitu ya. Jadi tanpa kembang pun sudah wangi, begitu. Artinya engkau akan bisa masuk dimensi manapun walaupun kau tidak menggunakan wewangian, kau tidak menggunakan peralatan ritual yang banyak digunakan sebagai pen-trigger biasanya, ya, pendorong begitu. Tapi jika engkau sudah memiliki welas asih dalam dirimu, maka itulah wewangian itu. Kamulah wewangian itu. Kamu wangi tanpa kembang, begitu ya. Engkau wangi meskipun tanpa wewangian, tanpa bunga-bunga, tanpa begitulah ya. Sudah wangi. Jiwamu ini yang wangi. Jika engkau suci, menjaga kesucian seperti Semar ini, maka itulah kuncinya masuk ke segala dimensi tanpa ribet, ya. Tapi jika belum ke sana, ya memang harus menggunakan banyak alat ritual, ya, karena memang itu pen-trigger dan istilahnya ya kunci juga, kode-kode, ya, kode-kode masuk begitu ya untuk orang-orang tertentu. Oke, lanjut. Ini energinya enak baca ini, ya, tentang Semar. Apa ini? Oke, baiklah. Jadi Semar ini bisa dikategorikan leluhur, ya, karena ini di sini terlihat burung, ya. Burung ini adalah simbolik dari ruh, begitu ya. Oke, dan di sini ada burung hantu. Ini menunjukkan bahwa Semar ini pembawa kabar, ya. Pembawa kabar ini bisa berarti pembawa wangsit bisa, pembawa wahyu bisa, kabar dari langit begitu ya maksudnya. Kemudian ini juga kabar ini bisa positif bisa negatif, ya. Kalau Semar itu melampaui baik dan buruk, jadi tidak bisa di-justice itu baik atau buruk, ya baik ya buruk kayak gitu ya. Dan lambang burung ini, ya, burung hantu ini menunjukkan bahwa Semar adalah sosok yang sangat tajam penglihatannya, tajam sekali, ya. Jadi dia sangat peka secara energi, peka dengan dimensi lain pasti, ya. Bisa dibilang ini mata ketiganya itu sangat aktif, ya. Wah, keren ya Semar, ya. Oke, ini kita masih merujuk pada Semar seorang tokoh, ya, belum ke filosofi. Oke, lanjut. Ini bisa panjang loh kalau bicara tentang dia, ya. Oke, Semar adalah seorang penasehat spiritual. Oke, ini juga sudah banyak diketahui orang, ya. Ini dari kartu loh, ya, dari bacaan. Ini kartunya adalah The Hierophant atau pendeta tinggi laki-laki. Ya, seperti fungsinya pendeta zaman dahulu, ya, atau sampai sekarang, beliau ini adalah seorang penasehat. Banyak orang datang untuk meminta nasihat, ya.